Saat baru memasuki tahun ajaran kelas 12, aku mulai dekat dengan seorang cowok bernama Putra. Pertama kali bertemu, dia mengajakku berkenalan di kantin. Putra orangnya baik, tinggi, dan ganteng. Pikirku, cewek mana sih yang gak suka sama Putra? Saat dia meminta nomor ponselku, aku langsung saja memberikannya tanpa ragu. Senangnya, malam-malam dia sering mengirimiku pesan. Sekedar nanya, sudah makan, lagi ngapain, atau apa saja kegiatanku hari itu. Pernah dia menjemputku untuk berangkat ke sekolah bersamanya. Pagi-pagi aku sudah heboh nongkrong di depan cermin. Apa rambutku sudah rapi? Apa mukaku sudah cantik? Apa jerawatku kelihatan? Saat kami tiba di sekolah, banyak mata yang menatapku penasaran. Aku lirik Putra, dia cuek saja. Tapi aku yang merasa canggung dan hanya menunduk sepanjang jalan. Bisa dibilang Putra cowok yang populer di sekolah. Banyak cewek cantik yang menyukainya. Tapi entah kenapa dia mau dekat denganku, yang bisa diibaratkan seperti rempahan rempeyek dan badannya seperti ganggang sapu. Dan tanpa ku sadari, semakin hari kami semakin dekat. Kami sering jalan-jalan hingga ngedate bareng. Hingga suatu hari Putra mengajakku ke puncak. Di sana dia langsung membawaku ke sebuah villa. Aku terkejut saat Putra membuka pintu. Seisi kamar itu dipenuhi bunga dan lilin. Foto-foto Polaroid kami dan foto-fotoku yang entah dari mana bisa dia dapatkan. Aku terharu dan aku bertanya, apa maksud semua ini? Putra tersenyum dan berlutut di depanku sambil menggenggam sebuket bunga mawar dan kotak berisi kalung. Ia menyatakan perasaannya kepadaku. Aku hanya mengangguk sambil menahan isak dan air mata bahagia. Putra bangun dan melompat-lompat sambil terus mengatakan terima kasih karena aku mau menerima dia. Aku hanya tertawa. Lalu Putra memasangkan kalung di leherku. Cantik, katanya. Putra pun kembali ke hadapanku dan memelukku, lalu menggenggam tanganku. Kami tersenyum dan aku merasa sangat bahagia, bagai melayang di atas awan. 1 tahun aku dan Putra bersama. Susah senang kami bersama. Aku sering berkelahi dengan Putra. Ya, namanya juga sebuah hubungan. Gak ada yang mulus kan? Yang penting kami bisa sama-sama berubah dan memaafkan. Sampai suatu hari aku dengar Putra selingkuh dengan teman kelasku sendiri. Semua perasaanku hancur. Aku langsung saja mencari Putra, menanyakan apa maksud dia. Dan kutemukan dia di belakang sekolah dengan teman-temannya. Saat ku minta penjelasan, dia hanya menjawab dengan kata maaf dan hilaf. Aku marah dan kecewa. Seminggu berlalu. Putra terus mendatangiku untuk meminta maaf. Aku terus menghindar. Tapi pada akhirnya aku luluh dan menerima Putra kembali. 1 tahun berlalu setelah kejadian itu. Dan kini kami menjadi anak kuliah. Benar, Putra memang berubah. Dia semakin manis dan perhatian kepadaku. Dia sering memberikan kejutan dan memberikan barang-barang yang aku suka walaupun aku tidak pernah memintanya. Dia akan memuji dan membanggakanku di depan teman-temannya. Dan mereka selalu bilang iri akan hubungan kami yang romantis bagai di film. Namun sering juga Putra akan marah jika aku menerima pesan dari teman cowokku. Dan dia akan bertanya super detail jika aku menyebut nama teman cowok baru di sekolah. Siapa dia? Kenal di mana? Ngapain kamu ketemu sama dia? Memangnya harus ya kerja kelompok bareng dia? Aku berusaha tetap positif dan berpikir kalau Putra memang sangat menyayangiku. Toh akhirnya dia meminta maaf dan mengaku kalau dia hanya cemburu. Kejadian-kejadian kecil seperti itu terus berulang dan aku mulai menyadari betapa posesifnya Putra padaku. Pernah tak sengaja dia melihat teman satu timku mengantarku pulang ke kos karena sudah malam. Putra marah besar dan berteriak sambil menuding-nudingku. Dia mendorongku hingga kepalaku menghantam lemari dan bibirku berdarah. Saat melihat keadaanku, Putra langsung terkejut dan memelukku yang terjatuh di lantai sambil mohon maaf berkali-kali. Aku berusaha tetap positif dan meyakinkan diriku bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi dan ia hanya emosi sesaat. Tapi sifat kasar dan posesif Putra semakin menjadi. Setiap terjadi masalah kecil, dia pasti menyalahkanku dan marah dengan tidak wajar. Ia akan mencaci makiku dan mengatakan bahwa aku tidak menarik dan tidak akan ada cowok yang sebaik dia padaku. Bahwa aku harus berterima kasih karena sudah bisa berpacaran dengannya. Dia tahu aku tidak percaya diri dengan penampilanku dan dia tidak segan-segan menggunakannya untuk menyakitiku. Pernah dia menampar, menjambak, dan menendangku. Hanya sabar dan menangis yang bisa aku lakukan. Dan selalu setelah emosinya surut, Putra akan mohon-mohon minta maaf,
Berkata dia kilaf karena tak bisa mengontrol emosi. Dan selalu di hari-hari berikutnya dia akan memperlakukanku sebagai tuan putri dan membuaiku dengan cinta. Dan dengan bodohnya aku kembali luluh. Aku berusaha tetap kuat dan meyakinkan diriku bahwa Putra akan berubah. Namun nyatanya tidak begitu, malah semakin parah. Aku jadi semakin pendiam dan gugup karena rasa ketakutan yang tanpa sadar sudah tertanam di benakku. Aku sangat takut dan berpikir semua hal yang kulakukan adalah hal yang salah dan akan membuat Putra marah. Aku memilih diam dan menuruti semua kemauannya. Satu hari kami berkelahi karena masalah sepele. Lagi-lagi Putra tidak bisa mengontrol emosinya dan memukuliku. Karena tidak tahan, aku kabur menginap di rumah temanku dan sambil menangis kuceritakan semua yang terjadi. Kebetulan ibunya adalah seorang psikolog. Ia pun memberitahu bahwa apa yang dilakukan Putra itu tidak wajar dalam sebuah hubungan. Putra tidak hanya menyiksaku secara fisik, tapi juga secara verbal. Sadar atau tidak, dia mencoba mengontrolku dan mengendalikan hubungan kami sesuai keinginannya. Saat itu, mataku terbuka. Esok sorenya di kampus, aku menemui Putra dan mengakhiri hubungan kami. Pertama dia kaget, memohon maaf dan berjanji tidak akan kasar lagi padaku. Namun saat aku tetap kukuh ingin putus dengannya, reaksinya berubah menjadi marah dan mengatakanku tidak tahu diri. Sebelum aku sempat pergi, dia menyeretku ke tempat sepi dan menamparku hingga terjatuh. Aku berusaha kabur, tapi dia menjambak rambutku. Aku tidak tahu berapa lama kami di sana dan seberapa buruk dia memukuliku. Sampai akhirnya seorang dosen lewat dan menyelamatkanku. Setengah sadar, aku dibawa ke klinik kampus. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi berhubungan dengan Putra. Aku dimintai penjelasan oleh pihak sekolah, dan aku dengar Putra diskors dan diharuskan mengikuti bimbingan psikologis. Terkadang aku melihatnya di kampus, memandangku dengan sinis. Tapi aku punya teman-teman yang selalu mendukungku dan bersedia menemaniku saat aku merasa tidak nyaman. Sering waktu, kehidupan sehari-hariku kembali normal dan aku pun bahagia. Apakah aku trauma? Ya, tentu pengalaman ini masih meninggalkan bekas. Tapi aku mengambilnya sebagai pelajaran untuk lebih menghargai dan menyayangi diriku sendiri. Tidak ada hubungan yang sempurna, dan tuntutan pasti selalu ada. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan jati diri kita dalam perjalanan itu. Belajarlah untuk menerima dirimu apa adanya, dan jangan takut meminta bantuan saat kamu merasa jatuh dan tersesat. Terbukalah pada orang-orang terdekatmu, karena mereka bisa memberimu nasihat saat pandanganmu keruh. Pada akhirnya kebahagiaan kita ada di tangan kita sendiri. Maka sayangilah dirimu.